Kita melanjutkan bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik kita kali ini adalah tentang efek calon wakil presiden pada pasangan. Profesor Saiful, pendaftaran ke KPU oleh calon-calon wakil presiden sudah dilakukan semuanya. Jadi 3 tokoh yang mendapatkan dukungan dari partai politik sudah mendaftar ke KPU dengan pasangannya masing-masing. Salah satu pembicaraan yang menarik di publik pasca penetapan calon wakil presiden ini adalah apakah calon-calon wakil presiden yang ditetapkan oleh pasangan masing-masing ini bisa menyumbang suara atau meningkatkan elektabilitas pasangan mereka masing-masing. Karena kita tahu bahwa saya kira cukup hati-hati ya masing-masing calon presiden ini memilih pasangan, terutama yang terakhir Prabowo Subianto misalnya agak lama pasangannya baru muncul, lalu kemudian muncul nama Gibran misalnya dan berasal dari Jawa Tengah. Pasangan Ganjar dan Anies juga berasal dari Jawa juga, Jawa Timur. Muhaimin Iskandar untuk Anies Baswedan dan Mahfud MD untuk Ganjar Pranowo. Banyak yang menyatakan bahwa pasangan ini dipilih secara hati-hati untuk kemudian bisa menyumbang elektabilitas. Nah, sebetulnya apakah ada efek dari calon wakil presiden ini pada pasangannya masing-masing? Terima kasih, Bung Saidiman. Kalau kita perhatikan ya seperti Anda katakan tadi, bagaimana calon wakil atau bakal calon wakil ini dipertimbangkan untuk masing-masing calon presiden, itu kan banyak didiskusikan banyak sekali nama. Misalnya untuk Pak Prabowo, kita tahu karena di situ ada koalisi partai, jadi masing-masing partai menginginkan tokohnya atau yang diutus kira-kira begitu oleh partai politiknya menjadi wakil Pak Prabowo. Itu logis. Misalnya ada Pak Erlangga Hartarto yang menurut kesepakatan di internal Golkar, Pak Erlangga Hartarto harus jadi calon presiden, atau kalau tidak calon wakil presiden, atau kalau tidak diserahkan pada Pak Erlangga untuk diputuskan siapa yang jadi calon wakil presiden, di mana Golkar ikut berkoalisi, kira-kira begitu. Nah, kita tahu di situ cukup, menurut saya kalau kita amati cukup intens kemungkinan antara Gibran dengan Erick Thohir misalnya ya, untuk pasangan ini. Walaupun misalnya Pak Yusril juga mengharapkan untuk jadi wakil, logis, dia juga ketua partai. Tapi mungkin dilihat dari proporsi kekuatan partainya paling besar adalah Golkar gitu ya. Nah, kemudian PAN di situ ya. Oleh karena itu menjadi menarik ketika Pak Erlangga tidak menjadi calon wakil untuk Prabowo, ternyata pilihannya jatuh kepada Gibran dalam hal ini. Gibran kemudian dideklarasikan oleh Golkar sendiri, oleh gitu Golkar ya. Pertama kali ya. Yang pertama kali. Gitu ya. Saya belum tahu apakah Gibran menjadi pengurus atau pindah dari, kan tidak ada kabarnya apakah Gibran mengundurkan diri dari PDI Perjuangan kemudian pindah ke Golkar. Secara etis harusnya begitu, harusnya ya. Ya, tapi sekarang kita belum tahu apakah Gibran sudah mengundurkan diri atau diberhentikan. Tapi menurut ADART PDI Perjuangan begitu bergabung dengan partai lain untuk running menjadi wakil presiden atau presiden, bupati atau wali kota, otomatis dia keluar tanpa harus diperintahkan keluar, kira-kira begitu, tanpa harus dipecat, sebut begitu, harusnya gitu ya. Tapi untuk kasus Gibran ini kita belum melihatnya. Nah, jadi yang menarik adalah bahwa Gibran melangkah secara formal untuk menjadi wakil itu lewat Golkar gitu ya. Jadi semacam representasi Golkar Gibran ini dalam berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi wakil dari PAN logis karena suara PAN atau kursi PAN di DPR
itu jauh lebih sedikit daripada Golkar. Jadi dalam struktur hierarki kekuatan di parlemen maupun suara hasil pemilu 2019, logis lah kalau katakan jatah wakil itu diberikan pada Golkar, gitu ya. Setelah Pak Prabowo disepakati oleh semua partai menjadi calon presidennya, gitu ya. Demikian pula dengan AHY di Partai Demokrat. Betul, ya. Demikian juga AHY, ya. Kita tahu ya kan AHY pindah, gitu ya, dari yang tadinya diharapkan dari sisi Demokrat sendiri menjadi wakilnya Anies. Ketika itu tidak terjadi, kemungkinan dengan sangat cepat Nasdem memutuskan dengan mengambil Caimin, kira-kira begitu. Nah itu jadi kan AHY dengan sendirinya sudah tertutup, kira-kira begitu. Nah kemudian pilihan berikutnya dia keluar dan bergabung dengan Prabowo. Dan kita juga tahu bahwa dalam prosesnya itu ada juga pembicaraan, kita mengikuti di media, bahwa Demokrat dan AHY kemungkinan akan bergabung dengan Ganjar, dengan PDI Perjuangan. Ada pembicaraan itu, tapi tidak terjadi, kira-kira begitu ya. Jadi akhirnya berlabuh ke Prabowo, gitu ya. Dengan konsekuensi adalah bahwa struktur kekuatan partai politiknya tadi seperti saya katakan Golkar, gitu ya, kemudian Demokrat dan kemudian PAN, kira-kira begitu. Jadi logis kalau kemudian Demokrat juga menerima lah, gitu ya. Apalagi mungkin Gibran ini kan sebenarnya bukan dari aslinya, bukan dari ketiga partai itu, bukan dari Demokrat, bukan dari Golkar aslinya, bukan dari PAN, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu mungkin tingkat penerimanya dia berada pada posisi yang tengah, gitu ya. Kemungkinan bisa lebih diterima oleh tiga yang berbeda kepentingan tersebut, Demokrat, Golkar maupun PAN, kira-kira begitu. Nah itu satu. Kedua tentu saja kita bisa menafsirkannya Gibran adalah anak presiden, gitu ya. Jadi punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh Erik, tidak dimiliki oleh AHY, gitu ya. Tidak dimiliki, ada aspirasi juga mau mengajak yang dari non partai yang ketiga-tiganya itu, Hovifah. Dipertimbangkan juga Hovifah untuk jadi wakilnya Prabowo, kira-kira gitu. Bahkan mungkin Demokrat yang mengusulkan, ya. Nah tapi ya itu tadi dilihat dari berbagai pertimbangan kemudian Gibran yang menjadi wakilnya. Kita tidak tahu persis bagaimana itu bisa terjadi, kira-kira begitu. Tapi yang faktanya adalah bahwa Gibran masih sangat muda, seorang wali kota yang baru 2 tahun mau 3 tahun, kira-kira begitu. Dan bisa memenuhi syaratnya pun kontroversial. Bung Saidiman. Baru sekali begitu ya. Iya, kontroversial dalam pengertian bahwa harus melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kenapa itu kontroversial? Karena sampai hari ini kita tahu ada pro dan kontra, gitu ya, bahwa ini diusulkan pada bulan September, diusulkan bahwa sejauh dia punya pengalaman sebagai kepala daerah atau elected official disebutnya, atau pejabat publik yang dipilih lewat pemilihan umum, lewat pemilihan kepala daerah, seperti bupati, wali kota, itu kan usulan itu untuk mengecualikan umur, itu kan baru bulan September, gitu ya. Beda dengan meminta menurunkan umur menjadi 35 tahun atau berapapun, gitu ya. Itu jauh lebih lama. Sebelum-sebelumnya ya diajukan oleh partai politik. Nah yang ini menarik bahwa Gibran Gibran lolos menjadi calon itu karena ada perubahan ketentuan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi membuat undang-undang baru, gitu loh, kira-kira gitu. Yang itu menurut saya itu bukan wewenangnya, gitu ya. Harusnya DPR. Gitu, open legal policy disebutnya begitu. Kalaupun misalnya harus berpengalaman, ya harus DPR yang membuat itu, bukan Mahkamah Konstitusi, kira-kira kayak begitu. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi mengikat, kira-kira begitu. Jadi karena itu kemudian
Gibran bisa memenuhi syarat untuk menjadi calon. Itu menarik. Nah, sekarang ya itu prosesnya Bung Saidiman ya, yang karena kontroversi ini kemudian bisa jadi itu ada yang berspekulasi atau yang berpendapat wah ini bisa negatif terhadap pasangan Gibran dengan Prabowo gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Kita tidak tahu. Itu harus dicek di lapangan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa wah ini pasangan yang menarik gitu ya. Antara Pak Prabowo dan Gibran dengan gap umur yang sangat jauh. Mungkin ini adalah satu pasangan inklusif dari yang paling senior gitu ya dengan yang paling muda kan gitu loh. Jadi spektrumnya luas dari orang-orang yang baby boomer gitu ya, yang senior seperti generasi saya. Dengan orang-orang pemilih pemula misalnya kayak milenial. Jadi ada yang melihatnya seperti itu. Jadi kita tidak tahu persis, itu kan hanya sebuah teori, sebuah hipotesis, sebuah spekulasi bahwa pasangan ini inklusif, apa betul gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga pasangan ini prosesnya terkesan dalam tanda kutip itu ada apa ya, ada ketidakmulusan kira-kira begitu. Ada upaya memaksakan peraturan dirubah untuk melayani seorang Gibran kira-kira kayak begitu. Itu ada opini semacam itu. Kita tidak tahu apakah itu prosesnya tidak normal. Tidak natural. Enggak, mengajukan ke Mahkamah Konstitusi mereview itu normal biasa. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi membuat undang-undang, nah itu tidak normal. Itu dia menetapkan bahwa orang yang punya pengalaman sebagai elected official, orang yang dipilih lewat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, bisa memenuhi syarat walaupun umurnya tidak 40 tahun, nah itu baru dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang itu bukan wilayahnya, bukan wewenangnya. Tapi ya kalau dia membuat begitu ya tidak ada langit di atas langit. Karena paling atas itu ya Mahkamah Konstitusi dalam soal ini gitu. Jadi keputusan yang mengikat. Oleh karena itu kita juga melihat udah dibentuk tim Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kita lihat akan meriksa ini gitu ya. Hasilnya seperti apa kita tidak tahu gitu ya. Tapi dibentuknya Mahkamah Konstitusi Dewan Kehormatan untuk memeriksa ini mengindikasikan bahwa ini memang at least kontroversial gitu. Untuk menjawab, meyakinkan publik kira-kira apakah ini pantas atau tidak pantas gitu. Kalau tidak pantas mau diapain gitu, kira-kira kayak begitu ya. Jadi itulah makanya ada orang yang berpendapat wah ini kontroversial, mungkin ini tidak baik untuk pasangan Prabowo Gibran. Nah, karena tadi alasan tadi sampai ada Dewan Kehormatan misalnya untuk memeriksa hakim konstitusi yang memutus perkara tersebut, Bung Saidiman. Nah itu, jadi sementara yang lain kita melihat Mahfud gitu ya. Mahfud ada yang berpendapat mungkin Mahfud akan memperkuat siapa? Ganjar, kira-kira kayak begitu. Dengan berbagai pertimbangan. Satu adalah karena track record Mahfud sebagai pelayan publik gitu ya, dari pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah sekarang jadi Menko Polhukam, pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi pengalamannya lengkap. Orang tahu itu, at least di kalangan kelas menengah, mengetahui track record siapa Mahfud MD ini gitu. Oleh karena itu dengan track record yang mentereng seperti itu dan juga mungkin cukup menonjol menjadi semacam juru bicara pemerintah untuk menjelaskan banyak kasus yang belakangan banyak muncul. Misalnya kasus Sambo kan kuat sekali. Terus kasus dugaan korupsi di Departemen Keuangan misalnya, yang itu terjadi perdebatan yang hebat di DPR. Itu juga memunculkan satu opini di masyarakat bahwa ada harapan terhadap Mahfud, kira-kira begitu. Mahfud bisa menjadi andalan untuk
ke wilayah penegakan hukum, untuk ke pemberantasan korupsi dan seterusnya, yang itu merupakan amanat reformasi gitu, yang sangat penting. Nah, jadi karena itu kemudian ada spekulasi atau ada harapan mungkin Mahfud akan memperkuat Ganjar gitu ya. Nah, apakah terjadi begitu? Atau bisa juga tidak gitu ya. Karena apa? Karena Mahfud belum punya pengalaman elected official pada tingkat skala yang luas, kecuali anggota DPR aja dulu ya. Anggota DPR 2004, 2009, 2008 dia berhenti, belum selesai di DPR karena menjadi ketua Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, jadi dia punya pengalaman elected tapi DPR. Ya kan kita tahu, jadi anggota DPR salah satu tergantung pada Anda berada pada nomor urut berapa. Itu juga kan kurang beda dengan pilkada. Misalnya gubernur ya, kayak Ganjar, kayak Anies gitu ya. Nah, jadi ini bisa dibandingkan Pak Mahfud dalam beberapa hal, walaupun mungkin Mahfud lebih punya pengalaman elected official dibanding Prabowo. Yang Prabowo sukses, tapi kita tahu Prabowo 3 kali kalah. Punya pengalaman elected, tapi tidak elected, punya pengalaman kontestasi secara nasional. Jadi itu Pak Mahfud mungkin pengalaman kontestasinya itu yang dipilih langsung yang kurang. Gitu ya, oleh karena itu orang ragu apa iya Pak Mahfud bisa dipilih karena dia belum teruji kira-kira secara luas gitu ya di dalam kontestasi pemilu yang terbuka ini, Bung Saidiman. Nah, sementara itu Caimin juga sama. Caimin juga pengalaman kontestasinya itu pada tingkat DPR gitu ya. Di dapilnya, di kampungnya sendiri, daerah Jombang sana gitu ya. Beberapa kali memang sukses. Ya, tapi Caimin bisa dikatakan walaupun masih muda, bisa dianggap pengalaman sudah sangat matang, juga pernah jadi menteri dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu satu. Kedua, untuk argumen Caimin kita tahu bahwa Caimin dari Jawa Timur, dari NU, gitu ya, PKB, ketua PKB dan pemilih PKB itu hampir semuanya orang NU. Caimin bukan sekedar NU tapi NU beneran, gitu ya, ketua PMII. Itu indikator bahwa dia seorang aktivis NU yang sangat kuat. Cucu pendiri NU juga. Cucu pendiri NU, tokoh pendiri NU, dan juga dianggap komplementer terhadap Anies gitu ya. Anies bukan orang NU, kita udah pernah diskusi di sini, lebih mungkin merepresentasikan satu tipe Islam, mungkin modernis kayak begitu. Sementara Caimin yang Islam yang tradisionalis, jadi terjadi kombinasi di situ. Pendukung di sana juga ada PKS, gitu ya, yang berbeda dengan PKB, tapi di bawah di bawah Anies dengan Caimin yang berbeda ini bisa bersama-sama, kira-kira begitu. Tambah Nasdem yang nasionalis. Juga ditambah dengan Nasdem perekat gitu ya. Jadi lengkap itu koalisi itu dan mungkin saling mengisi. Nah, oleh karena itu diharapkan ya pasangan ini juga bisa menarik pemilih secara berarti, pasangannya menjadi lebih kompetitif ke depan setidaknya begitu. Nah, apakah demikian, Bung Saidiman ya? Nah, kita belum punya data yang paling mutakhir untuk melihat efek kita disebut efek dari calon wakil terhadap calon presidennya sendiri, terhadap pasangan gitu ya, presiden dan wakil presiden. Apakah calon wakil itu mengangkat atau menurunkan gitu ya kekuatan pasangan berhadapan dengan pasangan yang lain? Nah, itu karena pasangan itu kan masih baru dan bahkan baru hari ini pasangan terakhir didaftarkan ke KPU. Jadi kita data tentang itu belum cukup lengkap. Di survei-survei sebelumnya, survei SMRC sendiri, survei nasionalnya itu terakhir kan bulan September. Dan pasangan itu belum begitu jelas, kita masih meraba-raba. Nah, oleh karena itu untuk menjawab itu kita menggunakan data dari Lembaga Survei Indonesia yang baru
diperoleh lewat survei nasional pada bulan ini, walaupun belum diputuskan resmi pasangan itu, tapi udah sangat mengerista sehingga kemudian Lembaga Survei Indonesia bisa membuat simulasi yang kurang lebih sama dengan yang didaftarkan KPU sekarang, yaitu yang pertama adalah Amin, gitu ya. Yang kedua Ganjar Mahfud, yang ketiga adalah Pak Prabowo sama Gibran. Kira-kira kayak begitu. Nah, survei nasional ini dengan margin of error 2,5%, Bung Saidiman, ini kita sebelum melihat pasangan, kan kita ingin melihat efek daripada wakil. Oleh karena itu kita lihat dulu tanpa pasangan. Ini hasil survei tanggal 2 sampai 8 Oktober sebelum dideklarasikan pasangan-pasangan itu. Kita mendapatkan angka seperti ini. Prabowo 37%, Ganjar 35%, 2, jadi 1,8 bedanya persen. Anies 22,7. Jadi Ganjar dengan Prabowo ini tidak signifikan perbedaannya secara statistik. Bisa jadi memang Prabowo di atas, tapi bisa juga Ganjar sebenarnya yang di atas. Karena kita butuh 5% selisihnya untuk mengatakan secara meyakinkan 5 atau 6% meyakinkan bahwa Ganjar dengan Prabowo ini berbeda secara signifikan. Katakanlah Prabowo yang di atas atau sebaliknya Ganjar yang di atas, itu kalau selisihnya plus minus 6%, kurang lebih kayak begitu. Nah, itu sementara itu kalau dibandingkan dengan Anies itu perbedaannya signifikan. Ya. Dengan Anies dengan Ganjar itu selisihnya sekitar 13%, begitu 12-13%. Itu jelas signifikan. Demikian juga dengan Prabowo yang belum menyatakan akan milih siapa dengan menjawab tidak tahu, itu sudah cukup kecil sebenarnya 5,1% ini, Bung Saidiman. Ya, hampir semua pemilih sudah menentukan pilihan. Iya, udah hampir menentukan pilihan. Jadi kalau positioning seperti ini, pemilu putaran kemungkinan dua putaran, dan sangat ketat. Kita tidak tahu yang nomor satunya nanti hasilnya Ganjar atau Prabowo, gitu ya. Ini kalau tanpa wakil, Bung Saidiman. Ya. Nah, kita lihat yang dengan wakil. Yang dengan wakil seperti ini. Ya. Anies 23, Ganjar Pranowo Mahfud MD 33,1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 36, bedanya 2,9. Ya. Kita lagi-lagi minta selisihnya itu untuk yakin itu sekitar 6%, atau 5-6% begitu. Ini kurang gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang di atas atau siapa yang di bawah. Tapi kalau dengan Anies, sementara dari hasil survei pada awal Oktober ini, Anies ya memang pada posisi nomor 3. Secara statistik gitu ya, kita bisa menyimpulkan begitu. Tentu saja ini bukan kondisi sekarang ini pada hari ini kondisi awal Oktober gitu ya. Bisa saja sekarang udah berubah seperti apa, kira-kira begitu. Nah, itu Bung Saidiman. Cuma kita ingin mengatakan apakah ada efek pasangan ini terhadap tingkat kontestasi di antara calon-calon ini. Kalau kita perhatikan, Bung Saidiman, selisihnya kan tidak signifikan, ya. Jadi Anies tanpa Muhaimin 22,7, dengan Muhaimin Iskandar menjadi 23,5. Ada plusnya, tapi cuma 0,8, yang itu tidak signifikan, gitu ya. Tidak punya arti secara statistik perbedaan itu. Kedua Ganjar 35, kemudian setelah berpasangan dengan Mahfud itu minus 2,1. Itu juga sama. Jadi di bawah 5% perubahannya. Jadi itu dilihat
bagi kita tidak signifikan. Prabowo Gibran juga sama -1 setelah dipasangkan dengan Gibran dari 37 jadi 36. Ini juga tidak signifikan. Nah, yang tidak tahunya ini kemudian tidak tahu itu naik jadi 2,3. Ini juga tidak terlalu signifikan, Bung Saidiman. Jadi kesimpulannya, Bung Saidiman, sejauh ini atau sampai pada survei awal Oktober ini, walaupun itu belum didaftarkan, tapi kan kita udah tahu kemungkinan-kemungkinannya. Kalau kita tes di lapangan pada awal Oktober itu, 3 nama wakil itu tidak punya kontribusi terhadap pasangannya masing-masing. Jadi Muhaimin Iskandar yang diharapkan mendongkrak Anies itu belum, gitu ya. Mungkin belum sosialisasi kencang. Nah itu tantangannya. Ini kan data gitu loh. Jadi tergantung bagaimana kontestan ini, pasangan ini bereaksi terhadap data ini gitu loh. Bukan marahin datanya gitu loh. Jadi posisi kita kayak gini, oke. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan dengan posisi seperti ini kan begitu. Kalau saya calon gitu ya, bukan mengatakan wah ini data hasil pesanan kayak gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini kebetulan bukan punya SMRJ juga gitu. Kita hanya ingin mendiskusikan dengan data Lembaga Survei Indonesia ini. Nah, jadi baik Muhaimin Iskandar, Mahfud maupun Gibran itu belum membantu memperkuat pasangan mereka masing-masing, Bung Saidiman, sejauh ini. Oleh karena itu hiruk pikuk tentang wakil itu nggak kelihatan, nggak membantu gitu loh. Ganjar nggak terbantu atau belum terbantu, Anies belum terbantu, Prabowo juga belum terbantu gitu loh. Oleh 3 nama yang udah diseleksi dengan sangat ketat, didiskusikan di sana sini gitu ya. Heboh kayak begitu. Menimbulkan kehebohan. Tapi gini Profesor Saiful, ini kan bertolak belakang dari tadi kehebohan itu ya. Susah sekali sepertinya menentukan wakilnya. Ternyata gitu aja. Efeknya tidak terlalu baik. Apa penjelasannya kira-kira yang paling mungkin kita sampaikan gitu? Penjelasan sementara kita diskusikan ada salah satu aspek yang mungkin menjelaskan ini adalah kalau kita adu nama-nama 3 nama jadi wakil itu dengan yang nomor 1, yaitu kita adu misalnya Anies, Ganjar, Prabowo, Caimin, Mahfud dan Gibran, 6 diadu di situ. Yang 3 yang jadi calon wakilnya itu memang gapnya jauh. Elektabilitasnya dari yang nomor 1 yang sekarang ini. Oleh karena itu dia ditelikung, kira-kira begitu. Dia berada di dalam kantong. Masing-masing nomor 1, Pak Mahfud itu ada di kantong Ganjar. Gitu ya, bukan di luar sebuah kekuatan baru yang akan menambah, bukan, tapi tersubordinasi pada Ganjar. Demikian juga Caimin tersubordinasi sama Anies. Demikian juga Gibran tersubordinasi pada Prabowo untuk sementara ini. Itu penjelasannya ya. Nah, oleh karena itu, kenapa itu terjadi? Nah, kita punya topik yang lain untuk kita diskusikan, Bung Saidiman. Seberapa disukai sih 3 tokoh yang jadi wakil ini gitu. Kita lihat tingkat kedisukaan dan popularitasnya. Nah, itu akan menjelaskan sebagian dari apakah mereka akan membantu nantinya ke depan setelah dilakukan sosialisasi dengan 3 pasangan seperti ini, Bung Saidiman. Dan itu kita akan bahas minggu depan ya, Profesor Saiful. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sekarang ini pembicaraan di publik tentang efek calon wakil presiden pada pasangannya masing-masing, walaupun heboh dibicarakan dan proses pemilihannya begitu sedemikian rupa begitu ya, perdebatan di internal masing-masing kubu koalisi itu, tapi ternyata temuan dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada awal Oktober 2023, ternyata yang ditemukan di sini tidak ada efeknya sejauh ini. Ada perubahan tapi perubahannya itu tidak signifikan. Atau bisa juga, Bung Saidiman, karena data ini diambil awal Oktober, belum dideklarasikan, belum didaftarkan secara resmi ke KPU. Tapi itu kemungkinan gitu. Kita akan cek bulan depan setidaknya setelah kita turun ke lapangan
beberapa hari ini kita akan turun ke lapangan untuk ngecek, untuk ngetes efek daripada calon-calon wakil ini. Baik, dan kita patut menunggu apa hasil dari penelitian yang dilakukan di lapangan beberapa hari ke depan. Tetapi tadi terakhir Profesor Saiful menyatakan kemungkinan salah satu penjelasannya adalah karena memang kita lihat elektabilitas dari calon-calon wakil presiden ini, kalau kita bandingkan dengan 3 nama calon presiden itu memang jauh sekali, sehingga sebenarnya wakil presiden ini di bawah bayang-bayang calon presiden yang didampinginya masing-masing sebetulnya. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali membahas hal yang serupa ini, kita akan bahas kembali minggu depan. Silahkan datang kembali ke kanal YouTube SMRC TV untuk menyaksikan topik minggu depan.